Halo, kami dari kelompok 4 Dinamika Politik Indonesia, kami akan mempresentasikan mengenai pemerintahan pusat dan daerah. Anggota kelompok kami, Febian Cici Nur Afifah, Ananda Junik, Ima Hashar, Fabila Fitri, Muhammad Asif, Ega Sartanta, Anggar Kusuma, Riyadi Wisnu, dan Rizka Wiradika. Selamat menonton dan menyimak teman-teman. Hai semuanya, selanjutnya untuk pembahasan mengenai latar belakang, fungsi, maksud atau tujuan dibentuknya pemerintah pusat akan saya jelaskan. Baik, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai latar belakang dibentuknya pemerintah pusat. Kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan salah satu negara kesatuan yang berbentuk republik nih teman-teman. Sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Dasar tahun 1945 nih. Kita ketahui bahwa pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan untuk kewenangan yang tertinggi dilimpahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk seluruh urusan negara dilimpahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat, di mana tidak ada ikut campur antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga kita ketahui bahwa untuk melakukan pemisahan antara tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini selanjutnya akan dibentuk suatu fungsi yang dinamakan fungsi otonomi daerah, fungsi desentralisasi daerah yang mengatur urusan pemerintahan daerah itu sendiri, sehingga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan lebih jelas lagi kewenangan, fungsi, dan tugasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan mengenai tujuan dibentuknya pemerintah pusat. Kita ketahui bahwa tujuan dibentuknya pemerintah pusat ini telah tertuang pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana tertera pada alinea keempat, yang berbunyi untuk melindungi segenap bangsa, ikut mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan pusat ini merupakan sebuah tujuan yang menyeluruh untuk menjamin segenap kesejahteraan, keamanan, peradilan yang sebenarnya berlandaskan kepada Pancasila dengan kelima sila itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangan tujuan pemerintahan pusat, pemerintah pusat ini memiliki tujuan pengembangan program-program yang bersifat menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu.
fungsi bagi terlaksananya keperluan-keperluan yang terkait dengan pemerintah pusat. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Yang kedua, menerapkan peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya sebagaimana mestinya. Yang ketiga, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Yang keempat, mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang keenam, bersama-sama dengan DPR untuk menyetujui undang-undang. Yang ketujuh, mengesahkan undang-undang yang telah dibuat bersama DPR. Yang kedelapan, menetapkan peraturan pemerintah yang dibuat untuk menggantikan undang-undang. Yang kesembilan, memberikan gerasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan dari MA. Dan yang ke-10, memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan dari DPR. Selanjutnya, kita akan melanjutkan kepada fungsi dari pemerintah pusat. Yang ketiga, yaitu fungsi dari lembaga yudikatif. Kita ketahui bahwa lembaga yudikatif terdiri dari dua lembaga besar. Yang pertama ada MA dan yang kedua ada MK. Nah, yang pertama untuk MA sendiri berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi terlepas dari kedudukannya pada pemerintahan pusat. Jadi, lembaga yang menaungi penguasaan kehakiman tertinggi dipegang oleh MK itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk lembaga yudikatif yang dimiliki oleh pemerintah pusat yaitu adalah MK atau Mahkamah Konstitusi, di mana dalam pelaksanaan tugasnya MK memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, menguji undang-undang yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang telah dibentuk berdasarkan UUD 1945. Yang ketiga, memberikan putusan terkait hasil dari pembubaran partai politik. Yang keempat, memberikan putusan terkait perselisihan yang muncul akibat persoalan dari hasil pemilihan umum. Menurut Undang-Undang pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Pemerintah daerah yang terdiri atas gubernur, bupati, dan juga wali kota beserta perangkat lainnya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu, maka peran pemerintah daerah adalah melakukan segala tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan juga kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan beserta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas dan wewenang kepala daerah diantaranya yang pertama memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, mengajukan rancangan peraturan daerah atau perda. Kemudian yang ketiga, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Yang keempat, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan bersama. Kemudian yang kelima, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Yang keenam, mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat juga menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian terakhir, melaksanakan selanjutnya, tugas dan wewenang DPRD. Yang pertama, membentuk perda yang telah dibahas dengan kepala daerah untuk persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah. Yang ketiga,
ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan perda dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Yang keempat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah ataupun wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten ataupun kota. Yang terakhir, memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan bagi wakil kepala daerah. Kemudian, fungsi pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah sendiri ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikatakan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Kemudian, adapun tujuan dari pembentukan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat di samping sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Landasan hukum ataupun sumber utama kebijaksanaan umum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah telah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, pembagian daerah di Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Adapun tujuan pembentukan pemerintahan daerah secara spesifik yang pertama, memantapkan koordinasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah, khususnya dalam upaya perbaikan iklim investasi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mengenai berbagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya perbaikan iklim investasi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya perbaikan iklim investasi. Yang keempat, memahami berbagai permasalahan strategis dan solusi pemecahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya perbaikan iklim investasi. Yang kelima, mengembangkan dan memantapkan sistem pengendalian dan pengawasan atau safeguarding system terhadap pelaksanaan RKP tahun 2007, lalu mengembangkan dan memantapkan sistem peringatan dini atau early warning system terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di daerah. Dan yang terakhir, optimalisasi investasi pemerintah dan investasi swasta di daerah. Kebijakan desentralisasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998. Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari sebelumnya yang bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi. Yang kedua, melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat, karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai dengan kewenangan yang ada. Namun, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena berbagai masalah. Penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan daerah juga masih belum berjalan secara efektif dan efisien yang tercermin dari belum optimalnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dan inklusi dalam upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah perlu keterpaduan penyelenggaraan asas-asas pemerintahan, yaitu desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan dengan penekanan dan upaya pemantapan fungsi dan peran gubernur selaku wakil pemerintah dalam melakukan koordinasi pusat daerah serta pembinaan, pengawasan, supervisi terhadap pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pada tingkat kabupaten atau kota. Karena kebijakan yang ada belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu adanya revitalisasi. Salah satu upaya revitalisasi pelaksanaan daerah antara lain adalah munculnya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang dan pemberhentian
kebijakan pemerintahan pusat yang potensial sektor pertanian dan pariwisata. Kemudian untuk daerah, kebijakan pemberdayaan kecil dan menengah, UMKM, dan koperasi. Lalu yang ketiga ada pembangunan klaster. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan tanggapan, bisa kita diskusikan dalam forum Bismart. Terima kasih.